yang mana kitab ini kitab yang ditulis atau dikumpulkan oleh seorang ulama dari Madinah. Beliau bernama Syekh Hamzah Muhammad Salih Ujjaj. Beliau mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan semoga para pembaca di kemudian hari bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis dalam kitab Khamsun wa Khamsuna Wasiyah min Wasayar Rasul alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya itu ketika kita mengkaji sebuah kitab, kita tentu membaca muqaddimah yang menjadi landasan utama kenapa penulis itu menulis buku. Umpama saya menulis buku, tentu muqaddimahnya itu akan saya jelaskan alasan saya menulis buku tersebut. Umpama saya menulis buku judulnya Belajar Nyata dari Alam Nyata, sedang proses sebetulnya buku itu saya isi di dalamnya tentang fadilah keutamaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kisah-kisah menarik yang saya temui antara di Kairo dan juga di Madinah Munawwarah. Yang di sana itu ada banyak keutamaan salawat yang bisa menjadi dalil kuat bahwasanya salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu juga bisa mengabulkan hajat. Bisa menjadi wasilah terkabulnya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca muqaddimah kitab Khamsun wa Khamsuna Wasiyah min Wasayir Rasul alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Qara'tu fi kutubil hadithi ba'd al-wasaya al-waridati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'd ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi Syekh Hamzah Muhammad Salih Ujjaj, sebab beliau menulis hadis ini karena ketika beliau membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menemukan dalam hadis-hadis tersebut banyak wasiat-wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Fa ahbabtu jam'a ba'd minha fi sifrin saghirin. Ketika melihat banyaknya wasiat-wasiat dari Nabi dari semua kitab hadis yang ada, maka beliau Syekh Hamzah Salih Ujjaj tergerak hatinya untuk mengumpulkan beberapa wasiat tersebut dalam buku pocket kecil yang bukunya itu seperti ini kecilnya. Sudah hancur bukunya. Beliau tertarik untuk meringkas itu supaya memberikan manfaat kepada kita bersama. Kemudian fakhtartu minha 55 wasiyatan musta'inan bi kutubi Sahih al-Bukhari lil Imam al-Bukhari wa Sahih Muslim lil Imam Muslim wa Sunan Abi Dawud lil Imam Abi Dawud wa Targhib wa Tarhib lil Hafiz al-Mundhiri wa Riyadhis Salihin lil Imam an-Nawawi wa Kitab at-Taj al-Jami' lil Usul li Syekh Mansur Ali Nasif wa Taysir al-Usul li Ibn Dayba' asy-Syaibani. Jadi setelah beliau tergerak hatinya untuk mengumpulkan wasiat Nabi, beliau carilah buku-buku hadis yang jadi rujukannya. Untuk hadis apa yang diambil untuk dikumpulkan dalam satu buku tentang wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Buku-buku yang diambil oleh beliau pertama Sahihul Bukhari. Hadis sahih punya Imam Al-Bukhari. Kemudian Sahihul Muslim. Hadis sahih punya Imam Muslim. Kemudian Sunan Abi Dawud. Kemudian At-Targhib wa Tarhib punya Al-Hafiz Al-Mundhiri. Kemudian kitab Riyadhus Salihin punya Imam An-Nawawi. Kemudian kitab At-Taj al-Jami' lil Usul punya Syekh Ali Nasif. Kemudian Taysirul Usul Ibn Dayba' asy-Syaibani. Jadi banyak kitab-kitab yang jadi rujukan terkumpulnya hadis itu menjadi 55 buah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selanjutnya, wa hadhihi al-wasaya asy-syarifatu wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahabah illa annaha tashmalu kullal muslimin. Memang kebanyakan wasiat yang Nabi kasih itu wasiat langsung Nabi kasih untuk para sahabat. Kan Nabi ketemunya dengan para sahabat. Jadi ketika Nabi menyampaikan wasiat, yang mendengar itu sahabat dan seolah-olah wasiat itu hanya untuk sahabat saja. Tetapi tidak seperti itu, bahwa jika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, yang namanya wasiat sepanjang zaman wasiat itu akan terus berlaku. Bukan hanya kepada sahabat, tapi wasiat itu juga berlaku buat kita. Kemudian, wahia tahutsu ala ikhlasil ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala wa adami syirki bihi wa tubayyinu ma jaa fi fadli tahlil. Jadi di antara wasiat-wasiat yang dimasukkan oleh Syekh Hamzah Shalih Ujjaj dalam kitab ini adalah isinya itu tentang perkara bagaimana bentuk ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku syirik. Kemudian penjelasan yang runut tentang majaa fi fadli tahlil, tentang keutamaan kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah. Karena kebetulan juga hadis pertama dalam kitab ini itu membahas tentang keutamaan atau fadilah kalimat la ilaha illallah. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab ini tentang wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasujudi lillahi azza wajalla, tentang fadilah dan keutamaan sujud. Lalu wa fadli siyami wa salati wa qiyamil laili wa fadli talabil ilmi, di antaranya ada keutamaan tentang puasa, keutamaan tentang salat, keutamaan tentang qiyamul lail, wa fadli talabil ilmi, keutamaan tentang menuntut ilmu, wa fadli sadaqah, keutamaan tentang sedekah, wa tasbih, keutamaan juga tentang salat tasbih. Jadi di hadis ini nanti dijelaskan tentang perkara salat tasbih. Salat tasbih itu adalah salat yang salah satu bagian bentuk salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk taubat kita kepada Allah sederhananya kan ada 3. Yang pertama kita mengucapkan istighfar, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari baca istighfar sebanyak 100 kali. Kata Nabi, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 istighfar. Dan trik taubat yang kedua itu kita melaksanakan sholat taubat 2 rakaat ayatnya bebas. Atau sholat taubat yang ketiga sholat tasbih. Nanti insya Allah dijabarkan juga di kitab ini tentang cara-cara sholat tasbih dan apa keutamaan sholat tasbih. Selanjutnya dijabarkan juga dalam kitab ini tentang wasiat Nabi Muhammad SAW tentang taat kepada kedua orang tua, tentang bagaimana berakhlak yang baik, tentang silaturahmi, tentang bagaimana berhubungan dengan tetangga, tentang memberikan makan, mencintai fakir miskin, dan lain sebagainya dari amal-amal soleh. Kemudian, Wallaha as'alu ayyaj'ala amalana kullahu salihan muttaqabbala. Di akhir mukadimahnya beliau baca doa, semoga apa yang kita atau apa yang saya perbuat ini, apa yang saya buat ini bisa menjadi amal soleh saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim, yang mana ini dibuat semata-mata ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayanfa'ana bima jaa fi hadhil wasaya, yang bisa memberikan manfaat untuk kita semua, wa yarzuqana al-amala biha, dan Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan wasiat tersebut. Wallahul hadi ila sawa'is sabil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Madinah Al-Munawwarah Syekh Hamzah Muhammad Shalih Ujjaj. Jadi seperti itu mukaddimah dalam kitab Khamsul Khamsuna Wasiyah min Wasiyah Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana alhamdulillah insyaallah isinya tidak terlalu berat untuk kita pahami. Dan isinya dari 55 wasiat ini insyaallah akan sangat mudah untuk kita amalkan. Tidak terlalu berat, enggak. Insyaallah di kitab ini enggak ada kok wasiat dari Nabi perintah untuk puasa 3 tahun berturut-turut. Itu kan susah tuh. Insya Allah amalan-amalan kita agak lebih ringan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di masjid atau yang sedang hadir dalam rekaman Zoom.
Insyaallah kita masuk kepada hadis yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasiyatul ula. Wasiat yang pertama dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wasiat yang pertama? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qultu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Abu Hurairah? Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Jadi Abu Hurairah pada satu kesempatan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, man as'adun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Jadi dulu sebelum Abu Hurairah nanya ini, belum ada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang orang yang bahagia dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sayyidina Abu Hurairah, beliaulah orang pertama yang menanyakan perkara ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk lebih jauh kita mengkaji isi, tentu kita harus mengerti secara sederhana bahwasanya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdiri dari 3 komponen. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 komponen. Apa saja? Di hadis itu ada yang namanya sanad. Kemudian ada yang namanya matan, kemudian ada yang namanya rawi. Apa itu sanad? Sanad itu adalah jalur lalu lintasnya hadis dari kepala-kepala pada pengarang kitab atau sampai kepada Imam Bukhari sebagai contohnya. Contoh dalam sanad ini ada satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafit tsalatsah. Jadi kalau kita sering dengar di hadis ada kalimat an itu namanya sanad. An itu namanya sanad, jalur lalu lintas hadis sehingga hadis bisa sampai kepada kita. Itu namanya sanad. Kemudian apa itu matan? Matan itu adalah isi hadis. Isi teks hadis itu namanya matan. Kemudian kadang kita di akhir itu sering mendengar rawahul Bukhari, rawahu Muslim, itu istilahnya rawi. Istilahnya rawi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita penting harus mengerti tentang sanad, matan dan rawi? Karena kebanyakan share-sharean belakangan ini di WA itu orang gampang sekali mencatut nama Imam Bukhari untuk melegalkan hadis yang belum tentu benar adanya. Sebagai contoh nih, saya contoh aja ya. Menurut Bapak Ibu yang saya baca ini hadis sahih atau enggak? Haddatsana Ibnu Umar an abihi Umar bin Al-Khattab an Ibnu Mas'udin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syariba as-saghaira dakhala al-jannah rawahul Bukhari wa Muslim. Menurut Bapak Ibu hadis ini sahih apa bukan? Hah? Sahih. Secara kalau kita belum paham isinya kan kayaknya hadis ini sahih ya. An-annya jelas. Isinya pakai bahasa Arab. Terus ada rawinya rawahul Bukhari dan Muslim.
Karena ketidaktahuan kita tentang hadis, maka kebanyakan orang bilang hadis ini sahih. Padahal hadis itu saya yang bikin, Pak. Hadis yang barusan dibaca nih, itu bikinan saya. Itu artinya barang siapa yang menghisap rokok masuk surga. Nah, itu kan nggak benar. Itu hadis bikinan saya. Jadi kebanyakan pentingnya kita belajar tentang sanad, matan, rawi, kemudian hadis sahih, syaratnya apa saja, hadis dhaif, kondisinya bagaimana, hadis hasan, derajatnya seperti apa, itu kita penting belajar. Minimal di satu masjid itu ada satu ustadz yang mengerti. Karena untuk ketika jamaah lingkungan masjid itu ingin bertanya masalah hadis tadi, ustadz ini mampu untuk menjawab. Karena pernah kejadian, ada share-sharean itu isinya tentang perintah jihad membunuh, Pak. Ada share-sharean hadis perintah jihad membunuh, yang mana dicek di kitab hadis itu nggak ada. Tapi dia tulisnya an Abi Hurairah pakai bahasa Indonesia. Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Pokoknya bahasanya itu dihalalkan bagi kita untuk membunuh orang kafir. Kan kalau kalimat itu di-share di konteks negara kita Indonesia, nggak bisa. Kita nggak boleh membunuh orang kafir di negara yang aman. Orang kafir di negara Indonesia yang aman itu namanya ahlu zimmah, yang bahkan kita harus melindungi mereka. Kecuali orang kafir tadi udah ngangkat pedang, memerangi kita, kita boleh membela diri, bahkan jika mereka terbunuh itu adalah bentuk jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, Pak. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala pernah berkata begini. Orang yang bom bunuh diri di tempat yang memang tidak ada perang atau di tempat yang aman, dia bom bunuh diri cuman gara-gara benci sama orang kafir, ya, benci sama orang non muslim. Padahal orang non muslim itu nggak ngapa-ngapain dia, hidup tetangga semua pada damai. Tiba-tiba nih orang bikin bom, taruh di badan, itu orang kafir dibunuh. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, dia nggak ada bedanya sama setan. Kenapa? Setan itu pengen umat manusia seluruhnya mati dalam keadaan apa, Pak? Hah? Kafir. Lantas kalau dia bom bunuh diri itu orang, bukan dalam keadaan perang yang hakiki, apa bedanya dia sama setan? Karena dia menjerumuskan manusia dalam keadaan kafir. Begitu. Jadi penting juga kita mengerti tentang silsilah. Coba tadi, kalau hadis yang saya bikin tadi disebar kepada ahlul hisab. Ahlul hisab maksudnya para perokok. Wah, seneng banget ya. Wah, ada hadis sahih itu tentang rokok gitu ya. Ada juga. Saya pernah bahas ini juga di salah satu masjid. Ada jamaah bilang, "Ustaz, rokok itu halal." Ya, memang sumber rokok itu aslinya halal, tapi ketika rokoknya itu buat mudarat jadinya haram. Kenapa memang halal? Iya, Pak Ustaz. Oh, oke lah, Pak Ustaz. Tiba-tiba dia berubah. Oke lah, Pak Ustaz. Rokok itu kita haramin. Coba Pak Ustaz mikir. Saya disuruh mikir untuk jamaah. Rokok. Gimana, Pak? Coba Pak Ustaz mikir. VCD porno haram nggak, Pak Ustaz? Haram. Khamar haram nggak, Pak Ustaz? Haram. Coba Pak Ustaz lihat. Semua VCD porno, buku porno, khamar itu kan kalau haram dibakar. Makanya karena rokok haram saya bakar, Pak Ustaz. Bahaya nih Bapak ini, saya bilang. Karena rokok haram saya bakar. Itu kan namanya ngeles-ngeles aja itu, Pak. Jadi insya Allah semoga kita harus mengerti juga tentang hadis secara mendetail supaya kita tidak gampang ditipu oleh share-sharean yang memang tidak ada sumber-sumber nas yang sahihnya. Kemudian dalam hadis ini, hadis yang pertama, Syekh Hamzah Shalih Ujjaj itu meringkas sanadnya, yang mana hanya ditulis sanad dari kalangan sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalur lalu lintas hadis kan jelas. Rasulullah menyampaikan hadis kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan hadis kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan hadis kepada
tabi'ut tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Ahmad, sampai kepada Imam Abu Dawud, sampai kepada Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya. Nah, kebetulan di kitab ini hadis wasiat yang pertama itu sanadnya namanya Abu Hurairah. Jadi biasanya juga ketika kita mengkaji hadis perlu kiranya kita mengetahui siapa sih Abu Hurairah itu, bagaimana sih kehidupannya, kenapa namanya bisa jadi Abu Hurairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rujukan siapa Abu Hurairah itu saya ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini kitab penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i. Alhamdulillah Allah izinkan saya pernah ngaji dengan beliau di Mesir itu. Saya ketemu sama beliau kajian Arba'in An-Nawawi, ngaji juga sama beliau di kajian tafsir Jalalain di Masjid Sultan, cuman tafsir ini tidak sampai selesai karena saya udah keburu pulang dulu ke Indonesia. Tafsir saya belum selesai, ngaji sama beliau. Kemudian juga kita fikih Al-Imta' fi Matni Abi Suja. Karena beliau kalau nulis itu sederhana sekali, Pak. Jadi apa yang rumit bisa jadi sederhana di tangan Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i ini. Makanya untuk penjelasan tentang Abu Hurairah saya akan ambil dari buku beliau. Kita baca rawil hadis. Sanad yang dibahas dalam kitab 55 wasiat ini bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nasabuhu radhiyallahu anhu. Nasabnya atau namanya atau keturunannya Abu Hurairah itu bagaimana? Nama asli dari Abu Hurairah adalah huwa Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi wa kana fil jahiliyati yusamma Abdus Syams faghayyara ismahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammahu Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah nama aslinya itu adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Kita kan sering dengar tuh hadis-hadis ya kalau di-share ya dari Abu Hurairah. Tapi kita kadang nggak tahu namanya tuh. Abu Hurairah itu gelar yang disematkan kepada Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dulu ketika masa jahiliyah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ini namanya bukan Abdurrahman, namanya Abdus Syams. Namanya masa jahiliyah, menurut orang jahiliyah kan asyamsu itu artinya matahari. Menurut orang jahiliyah matahari itu adalah Tuhan. Bulan adalah Tuhan. Bintang adalah Tuhan. Apa lagi? Matahari Tuhan, bulan, bintang Tuhan, sapi adalah Tuhan. Karena Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ini ketika kafir tidak jelas Tuhannya siapa, maka dia dinamakan dengan Abdus Syams, anaknya matahari. Ini kata hambanya matahari lah. Gitu. Harapannya sih biar kuat seperti matahari, biar memberikan cahaya seperti matahari. Tetapi ketika Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ini masuk Islam, maka nama dia diganti oleh Rasulullah SAW dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Masya Allah. Nama orang Arab cakep-cakep. Orang Indonesia juga namanya banyak yang Arab. Kalau di Arab itu biasanya bapak kalau punya anak itu bapak itu nggak dipanggil nama lagi, Pak. Mama nama saya Zul Ikrom, saya punya anak, nama saya nggak dipanggil Pak Ikrom, tapi saya dipanggil dengan sebutan nama anak saya. Umpama saya punya anak namanya Hakim, maka saya bukan Zul Ikrom lagi, tapi dipanggil jadi Abu Hakim. Yang keren itu kalau nama anaknya Michael, Pak. Abu Michael, wah gagahnya. Samuel, Abu Samuel. Kemudian kunyatuhu. Nah, ini kita masuk baru ke pembahasan kunyah. Kunyah itu gelar. Yang dipakai di hadis-hadis itu bukan nama asli tapi pakai gelar. Abu Hurairah. Kita baca di sini kunyatuhu radhiyallahu anhu Abu Hurairah.
Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi diberikan gelar dengan sebutan Abu Hurairah. Kenapa? Li'annahu kana yuhsinu ila hirratin au qittatin fara'ahu Rasul alaihi salatu wassalam faqala ya Aba Hurairah. Jadi ada cerita Abu Hurairah ini atau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi itu salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang paling senang sama kucing kecil. Dia senang banget main sama kucing kecil. Jadi setiap kucing kecil itu keluar dari tempat kucing kecilnya istirahat di pohon, itu Abu Hurairah selalu main sama tuh kucing kecil. Bahkan gamis orang Arab, Pak, itu kan tangannya lebar ya. Kalau kita kan gamis tangannya slim fit, pengen dibikin gamis itu ngetat gitu. Kalau Arab nggak ada cerita. Masukin sepatu muat, Pak. Tas saya ini nih dimasukin ke dalam baju itu muat. Nah, Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi ini dia masukin kucing kecil itu ke dalam gamisnya untuk dijaga, untuk dirawat sama beliau. Ketika Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr mainan sama kucing kecil, Rasulullah melihat. Nah, kucing kecil ini bahasa Arabnya adalah hirratun. Bahasa Arab kucing kecil adalah hirratun. Ketika Rasulullah ngelihat Abu Hurairah main sama kucing kecil, maka dipanggillah Abdurrahman bin Sakhr oleh Rasulullah dengan sebutan Abu Hurairah. Yang asal katanya dari hirrah tadi jadi Abu Hurairah. Yang artinya bapaknya kucing-kucing kecil. Nah, kan kita jadi tahu nih. Lumayan. Abu Hurairah. Oh, nah, ntar ada syarat nih dari Abu Hurairah. Ini yang hadir hari ini nih langsung Abdurrahman bin Sakhr itu namanya. Jadi tahu kan. Oh, kenapa namanya Abu Hurairah? Oh, karena dia sering main sama kucing kecil. Yang kucing kecil bahasa Arabnya adalah hirrah. Masya Allah. Kemudian ahammu a'malihi radhiyallahu anhu. Kegiatan-kegiatan beliau apa saja dan kesibukan beliau apa saja ketika beliau masih hidup. Di sini dikatakan wallahu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu imaratil Bahraini wa tawalla imaratil Madinah. Beliau Sayyidina Abu Hurairah pernah diangkat jadi wali atau jadi gubernur daerah Bahrain dan juga pernah diangkat jadi gubernur daerah Madinah oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yang dapat julukan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian wa huwa aktsarus sahabati riwayatan lil hadithi wa hifdzan lahu. Abu Hurairah termasuk sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di bawah dijelaskan berapa hadisnya. Wa kana yajlisu fil Masjidin Nabawi Syarifi kulla yaumin ba'da salati subhi yuhadditsu an-nasa bi hadithi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih hari ini habis subuh kajian itu kita sudah melaksanakan salah satu sunnahnya Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa? Karena yajlisu fil Masjidin Nabawi Syarifi kulla yaumin ba'da salati subhi. Beliau setiap habis salat subuh, beliau selalu duduk di masjid, yuhaditsun nasa bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan jamaah yang hadir di Masjid Nabawi habis salat subuh tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Sayyidina Abu Hurairah sering mengadakan kajian majelis taklim lah ibaratnya, itu dilaksanakan habis salat subuh. Kemudian masih lama, panjang. Ini agak panjang soalnya Pak. Ini. Kemudian ruwiya beliau Sayyidina Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadisnya luar biasa banyak. 5.374 hadis dia riwayatkan dari Rasulullah. Artinya perkataan Rasulullah dia hafal nempel betul, itu jumlahnya 5.374 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di Sahih Bukhari saja hadisnya itu cuma ada 7.000-an. Di Sahih Bukhari hadis Nabi cuma ada 7.000-an.
Ini diantaranya, kalau hadis Nabi mah ratusan ribu ada, tersebar di berbagai kitab. Kemudian sifatuhu, di antara sifat-sifatnya Sayyidina Abu Hurairah adalah kana kathirul ibadati yusabbihu kulla yaumin 12,000 tasbihah. Di antara sifat-sifatnya Abu Hurairah adalah beliau salah satu sahabat yang paling banyak ibadahnya. Rajin banget ibadah. Dan ada satu amalan beliau yang beliau istiqomah lakukan tiap hari. Apa? Yusabbihu kulla yaumin 12,000 tasbihah. Beliau bertasbih setiap hari itu 12.000 kali. 12.000 tasbih. Kelakuannya Sayyidina Abu Hurairah jadi dalil juga buat kita bahwa bolehnya kita berzikir apapun dengan angka berapa. Jadi umpama Bapak nih ngelihat Sayyidina Abu Hurairah zikirnya 12.000, saya nggak mau kalah. 15.000 hantam. Gitu. Saya nggak mau kalah, 10.000 kejar gitu. Saingan sama Sayyidina Abu Hurairah. Atau kalau nggak mau tasbih, baca sholawat baginda Nabi Muhammad SAW saja juga nggak apa-apa. Bagus, luar biasa. Habib Umar bin Hafiz, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa fid dharaini amin. Beliau pernah mengatakan bahwasanya ada seorang perempuan setiap hari mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap hari, Pak, mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika ibu ini udah 3 hari enggak ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ini datanginlah seorang syekh, ngeluh, "Syekh, saya udah 3 hari ini enggak mimpi ketemu Nabi, Syekh." Syekhnya bingung. Mantep banget nih ibu. Tiap hari ketemu Nabi, udah 3 hari, baru 3 hari enggak ketemu Nabi sudah stres. Syekhnya bukan ngasih solusi, malah syekhnya nanya, "Bu, bagaimana caranya ibu bisa ketemu Nabi tiap hari?" "Ini Bu, setiap hari ketemu Nabi." "Iya Syekh, setiap hari ketemu Rasulullah." "Terus saya udah 3 hari nih gak ngeliat Rasulullah lagi, apakah saya punya dosa?" "Wah Syekh." Syekhnya bukannya jawab lagi, malah syekhnya nanya lagi, "Bu, ibu ngapain? Ngamalin apaan sehingga ibu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari?" Dijawab sama ibu tersebut, "Syekh, saya itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 15.000 kali." Baca, kalau ibu mau ketemu Nabi, Bu, baca selawat 15.000 kali dalam sehari. Atau Bapak juga mau baca selawat 15.000 kali dalam sehari juga luar biasa. Karena ada beberapa, saya di handphone ini ada kawan-kawan itu punya grup, nama grupnya Sahabat Sholawat. Jadi di grup itu kita pakai untuk setiap hari saling setor sholawat kita dalam sehari gitu. Ada yang sholawat seharinya 45.000, ada yang sholawat seharinya 15.000, dan alhamdulillah di antara mereka tuh rata-rata sudah pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya gimana nggak ketemu? Setiap hari dia setorannya 45.000 sholawat. Ada lagi yang setorannya 35.000. Itu kadang saya mikir juga, kapan dia istirahatnya ya? Kapan dia santainya? Ternyata ketika ketemu sama beliau, saya ngobrol sama beliau, beliau sudah mampu baca sholawat itu tanpa kayak kita mulut ini. Gitu. Tapi beliau memang karena sudah istiqomah, hatinya, detaknya, jantungnya saja sudah mampu untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Anur juga kalau mau monggo setoran selawat gitu ya. Dalam sehari berapa gitu. Kan dengan harapan semoga dengan selawat itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita atau catatkan kita menjadi hambanya yang berhak atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yaqulu, Abu Hurairah pernah bilang juga, usabbihu biqadri dini. Jadi ya udah, pokoknya saya hidup bagaimana kondisi agama saya akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung jumlahnya tadi berapa? 12.000 kali tasbih.
Wa kana haliman bin nasi syadidul faqri min ahli suffah. Beliau sangat baik kepada manusia, sangat lembut kepada manusia, sangat penyayang kepada sekelilingnya, dan beliau juga syadidul faqri, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang sangat fakir. Beliau termasuk dari golongan sahabat Rasul min ahli suffah. Kalau Bapak pernah dengar min ahli suffah, di Masjid Nabawi itu di belakang mimbar muazin itu ada satu tempat kosong, itu kan juga sholat di situ. Itu tempat sujudnya ahlu suffah atau tempat sujudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang harta nggak punya, rumah juga nggak punya, akhirnya tinggal di tempat Nabi Muhammad SAW atau tinggal di Masjid Nabawi. Syadidul fakri, sangat fakir. Kalau namanya fakir doang, fakir. Buat hari itu dia nggak bisa makan. Kan beda antara miskin sama fakir. Kalau orang miskin buat makan hari itu dia ada. Kalau orang fakir buat makan hari itu dia nggak ada. Ini Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, syadidul fakri. Berarti makan kemarin dia juga terus nggak ada. Gitu. Sampai hari-hari A-nya dia juga dia nggak punya makan. Jadi kalau ada, saya pernah ada ada jamaah datang ke rumah itu, niat mau curhat tentang kondisi ekonomi corona segala macam. Dia bilang, Pak Ustadz, ya Allah, mohon doa Pak Ustadz. Iya Pak, kenapa? Ini corona Ustadz, ya Allah. Susah hidup Ustadz. Kayaknya pahit gitu. Kerjaan berat, ini segala macam berat. Oh semua keluhan tentang dunia, tentang ekonomi, tentang harta dibaca sama beliau. Lengkap. Tapi saya nengok ke bawah. Beliau datang ke rumah saya pakai Fortuner Pak. Mobilnya Fortuner. Tapi ngeluhin kondisi corona. Saya malu sama Abu Hurairah. Maksudnya masih mobil Fortuner itu masih bisa mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Toh dari awal corona kan belum ada data orang yang mati karena lapar. Corona kan awal udah 3 bulan ya Pak. Yang ada datanya mati karena penyakit. Belum ada kan orang yang masa corona mati karena kelaparan. Jika dia belum mati karena kelaparan, dia belum termasuk orang yang fakir. Jadi kemudian saya percepat langsung masuk ke hadisnya. Qultu ya Rasulullah man as'adan, sampai jam berapa? Jam 6 Pak ya? Ada tanya jawab, saya percepat. Qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Aku bertanya kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah, siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad zanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Aku sudah mengira wahai Abu Hurairah, enggak akan ada orang yang bertanya pertanyaan ini selain ente. Karena saya ngeliat memang engkau nih Abu Hurairah orang yang paling rajin belajar dan cari ilmu sama saya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Jadi orang yang paling bahagia, yang berhak atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berkata dari lisannya la ilaha illallah khalisan fi qalbihi, yang dia ikhlas mengatakan itu dalam hatinya, au nafsihi, dan dia juga ikhlas mengatakan itu dalam jiwanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang pernah dalam hidupnya berucap aja, senang dengan mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah, Rasul memberitahukan kepada kita bahwa Allah sendirilah yang akan mengangkat dia dari api neraka. Ketika hari kiamat nanti, itu Rasulullah mondar-mandir Pak. Mondar-mandir ngasih syafaat orang yang berhak atas syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mondar-mandir hingga akhirnya ada manusia terakhir di neraka. Itu yang mau Rasul tolong. Rasul minta sama Allah, ya Allah, itu ada orang di neraka selama hidupnya pernah ngucap la ilaha illallah tuh.
Kata Allah, fa wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati. Aku akan tarik mereka dari neraka karena ucapan lisannya la ilaha illallah. Terakhir, orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau la ilaha illallah dijadikan zikir dah. Atau la ilaha illallah dijadikan wirid. Atau la ilaha illallah kan kita kenal di Indonesia dengan sebutan tahlil, ya kan? Dalil ini juga dalil yang dipakai oleh orang yang memperbolehkan tahlil. Ada yang bilang tahlil boleh, ada yang bilang tahlil nggak boleh. Kita gimana? Kita hur. Dipersilakan untuk memilih. Yang mau milih tahlil nggak boleh, monggo. Yang mau milih tahlil boleh juga, monggo. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah yang kagak pernah baca la ilaha illallah. Oke. Kemudian hadis terakhir, mereka yang mengucap la ilaha illallah itu Allah persilahkan masuk surga dari pintu yang mana dia mau. Pintu surga kan ada pintu babu as-salah, babuz zakah, babut taubah, babur rayyan, babul aiman, babul kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian saya lupa nih, 6. Babus shalah, babuz zakah, babut taubah, babul aiman, babur rayyan, babul kadhimin al-ghaidha, babul ilmi wa babut taubah. Pintu surga ada 8, pintu salat, pintu zakat, pintu puasa, pintu thalabul ilmi, pintu syafaat rasul, pintu ya dari aiman itu masuknya. Pintu taubat, kemudian pokoknya dari 8 pintu itu dia dibebaskan masuk lewat pintu mana saja. Hanya karena mengucap la ilaha illallah. Apalagi dia rajin, apalagi dia dawam. Di antara ada di Indonesia ini salah satu thariqah yang mana zikirnya dia khusus dan fokus dengan baca kalimat la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan semoga jika seandainya ada yang salah itu murni kesalahan saya dan jika ada yang benar itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya materinya masih banyak sekali nih. Tapi enggak apa-apa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ada seorang sahabat dengan nama Ammar yang sering menggosok-gosok punggung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad senang menggosok-gosok punggungnya. Setelah asiknya Ammar menggosok punggung Nabi Muhammad, maka tangannya terbentur pada sebuah kaki, yaitu kaki sebesar telur ayam. Ya, yang berambut setinggi-tinggi. Dan saya tanyakan apakah itu tanda daripada kenabian. Dan kedua, benar Al-Quran itu rahasianya terdapat pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya pernah mengkaji bersama Syekh Muhammad di Masjid Juwaini. Beliau mengatakan bahwa yang daging terselip di bagian sini Rasulullah SAW itu memang dikatakan oleh para ulama tanda kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda kenabian, kalau kita bahasanya itu bukan bisul juga, bukan apa, tapi itu tanda kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Rahasia Quran, sebetulnya Al-Fatihah itu bukan kutil juga. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu, kita belum pernah melihat itu secara langsung. Intisari rahasia Al-Quran, sebetulnya Quran semuanya punya rahasia, semua punya intisari, semua punya fadilah dan keutamaan. Tapi memang Al-Fatihah itu mencakup seluruhnya yang Allah inginkan dari Al-Quran. Suratul Fatihah. Jadi kan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tentang sifat-sifat Allah ada di sana juga. Sifat mulia Allah ada di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bentuk penyembahan kita kepada Allah, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah ada di surat Al-Fatihah juga. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita kepada Allah supaya kita berada pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Gimana kita masuk ke jalan yang lurus kalau kita tidak tahu hukum? Isi Quran kan isinya di antaranya sejarah dan juga ada hukum dan aturan-aturan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Selain orang-orang yang sesat juga,
kita minta petunjuk sama Allah. Maka surat Al-Fatihah itu sederhana bisalah dikatakan sebagai intisari cakupan dari seluruh Al-Quran. Tapi bukan artinya gara-gara Fatihah kita nggak baca surat yang lain. Gara-gara Al-Fatihah kita nggak baca juga tafsiran surat yang lain. Sepertiga. Jadi, bukan berarti baca kulhu selesai gitu, yang lain kagak dibaca, itu pahalanya Pak. Makanya tambah baca lagi yang banyak, semuanya juga dibaca. Mungkin semoga cukup menjawab Pak. Nah. Al-Abror, ya. Ada. Jadi alhamdulillah. Saya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang ada di grup, di Zoom atau di mana, saya harus katakan secara jujur, saya ini orangnya bandel Pak. Enggak. Apa? Nah, makanya saya nggak bisa berbohong toh, karena ditanya saya jawab apa adanya gitu. Apa? Monggo Pak. Ketika dalam keadaan darurat. Memang kalau untuk dalil sholat renggang-renggang ya enggak ada Pak. Ini kan hanya untuk menghindari al-akhdhu, kaidahnya nih Pak. Al-akhdhu bil akhaf min dararaini. Jika di Masjid An-Nur ini, lingkungan Masjid An-Nur ini takut ada mudarat besar jika sholatnya dempet-dempet, maka kita boleh mengambil ini nih, sholat renggang diperbolehkan, sholat pakai masker juga boleh. Karena di Masjid Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar Kairo Mesir, itu juga ada yang sholatnya begini. Dia direnggang-renggangkan. Bahkan ini kan cuma satu shaf. Di Mesir 2 shaf malah Pak jaraknya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau dia merasa tenang, dia merasa yakin dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa insya Allah tidak ada mudarat apa-apa jika sholat rapat-rapat, ya monggo. Artinya kita diberikan pilihan atau kebebasan, mau sholat renggang-renggang silakan, mau sholat rapat-rapat juga silakan. Dan alhamdulillahnya Pak, yang sholatnya renggang dan rapat nggak ada yang bermasalah ya Pak. Renggang-renggang. Ya, bahkan jauh banget. 2 meter. Artinya sah. Kan yang syarat sebab nggak sahnya sholat itu kan dari uduknya dia nggak benar pertama. Kemudian lagi sholat dia kagak baca Fatihah, nggak ada urusannya sama renggang sholat. Jadi aturannya sudah jelas. Ya kalau di sini nyamannya begini saja, nggak apa-apa. Kalau di Abror nggak nyaman malah Pak, bisa-bisa. Orang Abror itu kan orang orang sudah hidup lama gitu. Saya udah bikin Pak, kita udah bikin seperti protokol kesehatan di pemerintah. Kita ini kan orang nurut pemerintah, bandelnya tapi bandel tetap nurut. Remaja masjid kita minta untuk bikin lem beginian tanda, kita udah silang-silangin, kagak kepake. Tetap aja orang kita sudah jalanin aturan. Bahkan dari awal corona masjid suruh tutup, Al-Abror buka Pak. Bahkan ketika bulan puasa kita ada kajian habis sholat asar. Disuruh tutup malah kita bikin kajian. Di Abror itu ada 7 kajian Pak. Ada tafsir, yang ngajar itu hafiz namanya Ustadz Baikuni. Yang kedua ada hadis, saya yang pegang hadis. Yang ketiga ada tasawuf Ustadz Jamaluddin, beliau ngaji langsung sama pengarang bukunya. Yang keempat ada fikih Syafi'i, Ustadz Nawawi, teman saya di Mesir juga. Ada juga pelajaran tauhid Habib Jadid Assegaf. Yang keenam ada pelajaran perbandingan mazhab Ustadz kawan kita dari Yaman namanya Ustadz Rahmatullah LC. Yang ketujuh itu ada Sirah Nabawiyah. Jadi 7-7-nya itu seminggu malah full Pak. Pas corona ada, kita malah seminggu ngadain kajian. Tapi tetap kita tidak anjurkan. Nggak ada kita anjurkan ke masyarakat. Yang mau ikut monggo, yang nggak mau ikut juga monggo. Bahkan kita kasih fasilitas, kita bikin live streaming di YouTube, Facebook, IG. Jadi yang nggak mau ke masjid, ya nontonnya di YouTube atau Facebook. Nggak kita anjurkan. Jadi begitu Pak. Semoga cukup membantu. Ada lagi yang mau bertanya?
Bahwa ustadz NU yang selalu bersalawat itu bahkan ketemu fisik, kadang mimpi dia ngomong begitu, itu udah benar. Aneh. Apakah jadi sahabat? Bukan jadi sahabat. Ada qaul hadis sebetulnya, Pak. Bunyinya begini, Pak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, atau man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fasaufa yarani fil yaqzah. Artinya, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku dengan keadaan nyata, betul-betul aku yang setan itu tidak akan menyerupai aku gitu ketika dalam mimpi. Fasaufa. Fasaufa itu artinya akan. Yaroni, dia akan mampu melihatku fil yaqzah, dalam keadaan sadar. Bisa Rasul bertemu kita dalam keadaan sadar. Ada dalilnya, Pak. Buktinya ada apa enggak? Ada, Pak. Satu, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah. Satu ketika beliau sehabis sholat asar, di kamarnya beliau itu beliau nangis-nangis terseduh-seduh kejer, Pak. Khadimnya beliau, anak didiknya beliau yang sering melayani beliau di rumah beliau, ingin mengantar makanan tapi nggak jadi. Kenapa? Karena Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala ini, beliau lagi nangis kejer, kan nggak enak kalau kita punya guru di kamar nangisnya lagi terseduh-seduh kedengeran sampai keluar, kan nggak mungkin kita masuk ke kamar. Ditunggulah sama khadimnya. Ketika ditunggu sama khadimnya, nangisnya reda, barulah Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki manggil khadimnya. Ya beni ta'am, kata beliau. Manggil khadimnya, nak, bawa makanan ke sini. Ketika dibawa makanan ke dalam kamar, ini khadimnya penasaran, nanya. Supaya tidak menghilangkan adab, dia izin, ya Maulana, mohon maaf. Jika saya tidak menghilangkan adab, antum kenapa nangis? Nangismu tadi kejar sekali. Apa kata Sayyid Ali Al-Maliki? Rasulullah hadir di depan saya. Caranya bagaimana? Nggak tahu kita. Saya belum pernah. Tapi ini kesaksian dari Sayyid Ali Al-Maliki, orang yang tidak pernah berbohong, Pak. Sayyid Ali Al-Maliki orang yang tidak pernah berbohong selama hidupnya. Mungkinkah beliau berbohong masalah itu? Logika kita nggak ketemu. Nyari dalilnya ada tadi. Fasaufa yarani fil yaqzah. Maka memungkinkan bagi dia untuk melihatku dalam keadaan nyata. Itu satu, Pak. Yang kedua, kejadian yang dialami oleh Habib Umar bin Hafiz. Dan beliau lagi majelis, Pak. Lagi majelis. Jadi mata kita ini kan ada hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hubungannya dekat dengan Allah, hijab itu kadang nggak ada lagi, Pak. Jadi apa yang nggak bisa kita lihat dan logika kita masuk sama beliau bisa dilihat dan logikanya masuk. Habib Umar bin Hafiz dalam kajiannya itu, beliau sedang berdoa, ya Allah. Saya nggak tahu di YouTube tuh ada apa enggak, masih ada apa enggak itu kejadiannya. Ini saya langsung diceritain sama kawan saya yang di Yaman. Ya Allah. Ketika ya Allah, tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz matanya melotot seperti mau jatuh mata itu, Pak, mau keluar mata itu. Dari adab orang yang mengerti dengan kehadiran Rasulullah SAW, dia akan baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habib Umar ngucapin salamnya begitu modelnya, Pak. Kalau assalamu alayka ada kalimat ka-nya, berarti orang yang kita ucapkan salam kepada dia hadir di depan kita. Khitabnya khitabul hudur. Bapak ada di depan saya akan bilang assalamu alayka. Berarti karena Bapak itu ada di depan saya. Rasulullah hadir di depan Habib Umar, tiba-tiba Habib Umar stop kajiannya, stop doanya, langsung baca salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj, kalau kata orang Yaman dan Mesir, manhaza illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang datang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Habib Umar langsung mengucapkan salam yang khusus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. 2. Ada 4, Pak. 3. Ini mohon izin saya jelasin biar lengkap gitu. 3. Kejadian pemakaman Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki yang tadi nangis kejam. Habib Ali Al-Jufri, muridnya Habib Umar bin Hafiz, Yaman, beliau ikut bantu makamin Sayyid Alawi Al-Maliki. Ketika bantu memakamkan Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki, diturunkanlah jenazah itu. Ketika sampai di bawah hendak membuka tali kafannya Sayyid Alawi Al-Maliki, Rasulullah hadir di matanya Sayyid Habib Ali Al-Jufri sambil berkata, "Sudah ya Ali, urusan Alwi biar saya yang urus," kata Rasulullah SAW. Habib Ali Al-Jufri detik itu di dalam kubur beliau teriak, di dalam kubur juga itu beliau pingsan. Karena diizinkan oleh Allah melihat Rasulullah dalam keadaan nyata. Kalau nggak percaya, Habib Ali masih hidup. Silakan tanya langsung. Beliau saksi sejarah pemakaman Sayyid Alawi Al-Maliki. Berapa tuh? 3. Yang keempat terakhir, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama Mesir yang ilmunya itu seperti punya yang kita kenal dengan sebutan ilmu laduni atau ilmun muhibatum minallah. Yang mana yang keluar dari mulut beliau itu di kitab-kitab belum ada, Pak. Di kitab-kitab yang sudah pernah dicetak itu belum pernah dijabarkan tentang istilah-istilah itu yang hanya keluar dari lisannya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Satu ketika beliau hampir meninggal dalam keadaan sakaratul belum sampai sakaratul maut, hendak meninggal. Keluarganya termasuk anaknya, ini yang cerita anaknya. Ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala meninggal, anaknya tentu ikut membimbing ayahnya untuk baca syahadat. Anaknya baca syahadatnya lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Pak, Syekh Sya'rawi baca syahadatnya enggak lengkap. Beliau cuma baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak dibaca-baca sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Keluarganya kan stres. Ini kok bisa syahadatnya batro atau syahadatnya tuh pincang gitu, syahadatnya separuh. Gemeterlah keluarganya, takut ayahnya ini seorang ulama besar mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena syahadat itu doang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Enggak genap-genap. Takutnya ketika diangkat sama Allah enggak genap juga syahadatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi luar biasanya, ternyata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala itu seperti menunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya beliau. Kenapa? Karena sepersekian detik sebelum dicabut nyawa beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru beliau baca syahadatnya lengkap, tapi khitobnya berbeda. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Syekh Sya'rawi syahadatnya beda. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka. Annaka itu artinya Rasulullah hadir. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau itu kan ada depan muka. Dan engkau adalah utusan Allah. Syahadat juga. Tapi kalau kita syahadatnya gaib, kita bersaksi kita tidak bertemu Nabi nggak ada depan kita, maka kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi begitu Pak. Ya memang kalau dihitung logika nggak masuk kita. Bu, kalau bahasa Mesir banyak Pak yang nggak logis, yang saya sering nemuin nggak logis banget. Tapi nggak apa-apa. Rahasia Allah kan banyak yang belum bisa kita bongkar. Masih banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Jadi semoga cukup membantu pertanyaan ini. Masih ada lagi? Jika tidak ada, ya. Boleh dilakukan azan di rumah kubur manusia yang dikuburkan. Saya tanya sama Ustaz, katanya boleh. Karena waktu lahir kita dilaksanakan di rumah yang sudah
Kalau kita kembali lagi sudah mati kita itu ya, ulama kan ada dua. Ketika ulama berbeda pendapat tentang satu hal, artinya perkara itu boleh. Gini Pak, contoh yang gampang aja ya. Apa perkara yang jadi perdebatan para ulama sekarang? Yang kita sudah sering dengar, Maulid Nabi deh, taruh ya. Maulid Nabi. Ada ulama yang bilang Maulid Nabi bid'ah? Ada. Ada nggak ulama yang bilang Maulid Nabi boleh? Ada ulama yang bilang Maulid Nabi boleh. Kita jangan menutup mata dengan itu. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Jangan, kita nggak boleh fokus kepada satu pendapat saja. Egois namanya kita dalam berislam. Ulama ada dua pendapat yang mengatakan Maulid boleh dan ada yang mengatakan Maulid tidak boleh. Ketika ada perbedaan para ulama, kita dikasih kesempatan apa? Memilih. Kita boleh milih mau ikut yang mana. Karena kita bukan mujtahid. Apa itu mujtahid? Orang yang berhak menentukan hukum. Syarat jadi mujtahid juga berat, Pak. Saya mau menentuin satu hukum ini boleh apa enggak, saya harus jadi pakar tafsir, saya harus jadi pakar nahwu, pakar sorof, pakar balaghah, saya juga harus jadi pakar hadis, tahu hadis sahih, itu solusanat adalah teruat, ada masyhur, ada mulilah, kilatut dapat, hadis dhaif mana kondisinya, hadis dhaif apa saja, mudalah, hadis sujud, hadis taswiyat, hadis isnad dan lain sebagainya. Saya juga harus tahu mantik, ilmu mantik, tasawur, tasdik. Saya juga harus tahu tentang perkara akidah. Saya harus tahu tentang tauhid. Saya harus tahu tentang semua pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan terhadap satu hukum, baru dia boleh menentukan ini salah, itu salah. Kalau kita kan kita belum ke situ. Kita belum jadi pakar, maka kita dipersilakan untuk memilih antara yang boleh, antara yang tidak boleh. Kita mau ngambil yang nggak boleh, ya monggo. Mau ngambil yang boleh juga, ya monggo. Karena udah ada ulama yang menentukan boleh enggaknya. Yang beliau itu adalah seorang mujtahid. Kalau dua hal ini ada yang bilang boleh dan nggak boleh, sebetulnya artinya itu boleh, Pak. Kenapa boleh? Karena ada pilihan boleh. Benar nggak? Aslinya itu boleh. Karena ada ulama yang membolehkan. Kita punya pilihan untuk boleh hal itu. Tidak boleh kita mengatakan hal itu haram secara mutlak. Ketika ada perbedaan pendapat ulama. Yang haramnya sudah mutlak, itu artinya semua ulama nggak berbeda pendapat. Zina, ada nggak ulama yang bilang boleh? Kan nggak ada. Mutlak. Kita itu haram semua nggak boleh, beda-beda. Khamar, haramnya mutlak nggak? Mutlak. Homoseksual, haramnya mutlak nggak? Mutlak. Membunuh, syirik, sihir, menuduh perempuan soleha berzina, haramnya mutlak. Kita ikut ke sana. Jika ada perbedaan para ulama, kita yang bukan mujtahid, yang bukan ahli ijtihad atau pakar untuk menentukan satu hukum, kita hanya bisa ikut ulama, memilih mana yang kita memilih. Perkara azan ulama beda pendapat. Ada yang bilang tidak ada dalilnya, ngapain ngelakuin itu gitu. Kalau semuanya Pak disandarkan tidak ada dalilnya, banyak di dunia ini nggak ada dalilnya. Yang dikerjain Sayyidina Bilal nggak ada dalilnya dari Rasul itu. Ngapain Sayyidina Bilal? Sholat sunnah wudu Pak. Nabi nggak pernah ngajarin Bilal mau masuk surga nggak? Mau ya Rasulullah sholat sunnah wudu? Nggak ada Pak. Tapi Bilal inisiatif sendiri sholat sunnah. Dalilnya ada? Nggak ada. Dalilnya mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf Utsmani. Ada dalilnya dari Rasul. Wahai Utsman, kumpulin Qurannya dalam mushaf Utsmani. Nggak ada dalil, tapi inisiatif Sayyidina Utsman untuk mengumpulkan Quran dalam mushaf Utsmani. Sedangkan zaman Nabi Muhammad SAW emang ada Quran model kita? Nggak ada. Hah? Masuk digital ada Quran di HP lagi sekarang. Makanya nggak ada dalilnya nih, nggak boleh. Kan Quran dalam HP. Terus kalau kita kamar mandi bawa HP bagaimana?
Jangan cari dalil Pak, pusing. Tanya sama orang yang ngerti aja gitu. Ada juga kemarin nanya mas saya misalnya itu tuh, Ustadz gimana kalau kita bawa Quran digital kamar mandi? Ya monggo, yang penting di kamar mandi jangan dibuka. Saya bilang, itu yang nggak boleh, buka Quran di kamar mandi. Sebetulnya badan kita kan bau najis Pak. Kok kita bisa sholat? Mohon maaf, Quran di badan kan banyak. Kok kita bawa sholat? Kan harusnya kan najis nggak boleh bawa sholat. Tapi kan aturan hukumnya sudah berlaku. Kalau kotorannya keluar baru najis, kalau nggak keluar nggak apa-apa. Al-Quran digital kalau nggak dibuka ya biarkan, jangan sampai lagi ini baca Quran gitu. Terakhir Ustaz. Ya. Terakhir ini dari jamaah kita yang di Zoom di rumah ada pertanyaan. Silakan Pak Ustadz Mas'ud. Pak Mas'ud silakan Pak. Pak Ustadz pakai ketuanya biar. Terima kasih Ya. Silakan Pak Ustadz Mas'ud. Terima kasih diberi kesempatan ini. Saya hanya senang dengar kawan saya ini. Syukran ala syahrakum ya akhi. Ya, afwan ya Maulana. Ya, anak kuntu fil Azhar kaman ya kita. Masya Allah, alhamdulillah. Anak kharir ashar sana. Anak kuntu fil Ba'uf. Ana برضه في البؤوس يا مولانا. حاضر يا مولانا. Imara kam. أنا كنت إمارة قليلة قديمة يعني في مدينة البعوث. أنا في 27 جنب المسجد. يا سلام، مدينة منطقة 5. إمارة قليلة جديدة ولا إمارة شعراوي؟ شعراوي. ما شاء الله. لا حاضر. عمارة قديمة 27 منطقة 5 جنب المسجد البعوث. حاضر ya Maulana. Baik, mubasharatan. Jadi gini, Ustaz, saya hanya sharing. Jadi secara kesimpulan memang ketika kita selalu mencari hadis, mencari alat, betul Pak Ustadz, itu jangan kita terlalu mencari dasar hukum karena sudah ada sesuatu yang open di situ dan boleh kita memilah selama ada dasar-dasar ikhtiari daripada ulama. Rasulullah SAW itu apa mahiyal hadis, apa yang disebut hadis. Tadi Pak Ustadz menerangkan haddatsana wa akhbarana. Sayang sekali tidak diterangkan tadi akhbarana ya Ustadz ya. Iya. Haddatsana itu akhbarana itu sangat beda. Haddatsana itu bertemu, mendengarkan dari telinga. Simak mubasyarah. Ya, simak mubasyarah. Akhbarana itu adalah akhbar an-naba, ya kan ya. Ya kamu tapi sanadnya langsung. Nah, itu sudah ada yang mempelajari itu. Disebut dengan muhaditsin. Sudah ada. Jadi kita tinggal enak sekarang sebenarnya. Iya. Ya. Yang kedua adalah ketika kita mengatakan mahwal al-hadis itu ada 3 di sana komponen. Ada yang disebut dengan af'al, ada yang disebut dengan aqwal, dan ada yang disebut dengan takrir. Nah, ini yang nyat ya apa? Aqwal ya sudah jelas ada hadasa tadi itu. Af'al. Nah, takrir ini ada 3. Jadi takrir ini tidak pernah dilakukan Rasulullah. Ya. Tapi juga termasuk hadis. Ya. Jadi ketika kita mau mencari dalil KPI-nya, sementara itu adalah takrir, sampai habis itu hadis itu tidak kita ketemu. Tetapi ketika kita memahami apa yang disebut takrir, asbabul wurud tadi itu, seperti Bilal, seperti pengumuman mushaf tadi itu, seperti dan lain sebagainya, itu adalah hal yang disenangi, disetujui oleh Rasulullah SAW. Ketika Bilal mengatakan as-salatu khairum minan naum, itu tidak ada di dalam pola perumusan ketika ini asbabul wurudnya azan itu panjang ya. Karena itu melalui musyawarah dan sebagainya, saya tidak ungkap di sini terlalu panjang. Tapi ketika kita mengatakan as-salatu khairum minan naum, itu kan sahabat pada saat itu pada mengatakan wah ini bukan yang disepakati nih. Tetapi Rasulullah tidak menegur. Berarti itu merupakan satu takrir, disetujui takrir, dan itu pun juga menjadi pola hadis. Nah, jadi sekarang ini sudah bagus sekali sebenarnya. Tinggal kita jalan apa yang ada. Nah, sudah ada muhaddisin, sudah ada fuqaha, sufi malah ya, gitu kan ya. Nah, itu ya seperti itu. Jadi kita tinggal enak sekarang ini, tinggal kita betul-betul melaksanakan apa yang menjadi syariat kita tiap harinya. Bukan lagi tugas kita untuk apa itu namanya? Bongkar pasang ya. Tanda kutip ya. Bolehlah kita ungkap ya. Di akademisi saya kira ada ini, ya gitu kan. Di Al-Azhar ada saya kira.
Tetapi untuk kita menjalani prakteknya itu cukup kita tadi kutubus sita itu seperti apa tadi al-wasaitul khamsah wa khamsin ya Ustaz judul kitab ini ya. Al-khamsah wa khamsin ya Pak Ustaz tadi itu baru satu itu wasiat yang diungkap itu. Judulnya tadi ini khamsan wa khamsina wasiyah. Ada 55 wasiat. Tapi Ustaz tadi ini baru satu yang diungkap itu kan. Man as'adani apa tadi itu. Ini sesuatu yang sudah jadi. Tinggal baca Ustaz kapan-kapan baca lagi aja di sini kan supaya tinggal enak kita. Hadir ya Maulana. Itu aja Ustaz ya, anak sharing-sharing saja hadir. ini. Ya, hadir segala ini hanya sharing. Kayak ngobrol kita enak nih bertemu. Masya Allah. Saya punya senior ini. Malam ini jam saya ceramah Maulid nanti di Bekasi ini jam 9. Ya, Masya Allah, siap hadir ya Maulana. Ya, minta ada nomor teleponnya nanti ya. Hadir ya Maulana. Kasih Pak Muslih. Jadi saya juga bagian dari jamaah masjid di sini. Hadir ya Maulana, hadir. Jazakumullah khair, syukran. Afwan ya akhi, afwan. Ya Ustaz, syukran. Syukran. Da ilmu nafi awi yani. Naam, ya habibi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketemu senior saya. Jadi kayak nostalgia sama beliau juga lulusan Al-Azhar Mesir gitu. Kakak kelas saya jauh kayaknya. Saya baru masih muda sekali gitu. Jadi yang disampaikan sederhana dari beliau adalah ya intinya sama seperti tadi, kita sekarang hanya tinggal mengamalkan saja apa yang sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan sampai karena pembahasan sudah dibahas, kita bahas lagi, kita jadi ribut lah begitu. Kita tinggal ikut saja, tinggal pilih saja mana yang mau dipilih. Semoga itu bisa menjadi tambahan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustazuna. Syukran ya Habib. Antum min ya Maulana Syekh Mas'ud. Naam, ana Mas'ud Mustari. Ana fi. Naam. Ana تخرجت من الازهر العالم قديم مره يا من 70 يا سلام 70 نعم سبعينات يا ايوه لا 90 عفوا 90 90 ده يوم ولدت يعني يوم ولد ويوم يوم انا ولد يعني ايوه شكرا يا شيخ شكرا يا حبيبي اتمنى ان القاك يعني اتمنى ان اتكلم معك يعني بكثير الكلمه ان شاء الله. نعم يا. اتمنى لكم الصحه والعافيه في اي مكان وفي اي وقت يعني يا مولانا يا شيخنا. واياكم مع اسرتكم في الحياه السعاده باذن الله. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di majelis ini. Saya mohon maaf belum tahu biasanya gimana di sini gitu. Jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Jika seandainya bermanfaat semoga bisa kita amalkan bersama. Ini sudah masuk ke waktu sholat duha. Wah, kita udah dapat pahala haji umroh nih. Berzikir kepada Allah Subhanahu dengan kajian sampai masuk waktu duha, kemudian kita sholat duha, maka kita diberikan pahala seperti pahala haji dan umrah. Terima kasih banyak, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma istawda'na bima 'allamtanahu farduhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahlan la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak, semoga ada umur kita bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah ya akhi. Allah barik fik ya Maulana. Iya, حضرتك ساكن فين يا أخي؟ أنا كنت ساكن في نيمون راية مولانا. نيمون راية قريب نيمون راية قريب قوي يعني في مسجد الأبرار. أنا لسه يرجع من مصر يعني أول سنة أول 20. أنت لسه جديد أنت يا أخي. لسه جديد يا مولانا لسه جديد. لا معناه لسه شباب. نعم عمري بس الحمد لله خلاص يا مولانا. أنا عمري دلوقتي 30. لسه شباب. متزوج خلاص الحمد لله. هذا هي أهم جدا هذا. نعم يا مولانا. في مصر يعني لازم زواج. لازم زواج. ماشي يا مولانا. جزاكم الله خير. شكرا يا مولانا. أتمنى لكم